Saya tanya, ada nggak efek dari viralnya Dr. Richard? Di barusan nih, sebelum kesini saya telepon Pak Najib namanya. Dia bilang ada transferan random 100 ribu, 50 ribu, 100 juta. Wah, mantap. Iya, orang Islam mengaku Islam, tapi dia bikin malu Islam, dia bikin citra Islam rusak. Ini yang saya bikin kemarin, makanya saya marah ketika ada orang membawa agama untuk perdukunan. Tapi kan abis itu dia ngomong, dia tantang saya balik untuk buat dia seperti artis Yosinyon. Dokter kan dokter estetika, bukan dokter plastik. Beda. Nah itu makanya. Siapa yang belajar seni pidato untuk mendapatkan pujian manusia, maka seluruh pahala dia yang wajib dan yang sunnah ditolak. Tolong jawab, seandainya saya mati sebelum bukan sebagai Kristen, bukan orang Nasrani, saya mati Islam, abang yakin nggak aku masuk neraka? Boleh Pak Ustaz. Kalau misalnya kalau suatu hari saya dapat hidayah, Amin ya Allah. terus saya menjalankan mendakwah kayak gitu punya. Ya sama saya nanti kita keliling. Boleh. Harapan damai bersama. Kemarin sudah perawatan di Athena ya Pak Ustaz ya. Harus glowing. Pengen perawatan lagi. Ajak istri dong. Sama-sama istri, nanti datang sama-sama istri, saya siapin ruangan berdua nanti. Pak Ustaz, hari ini kita makan pindang. Kalau kemarin kan kita makan pempek kan. Iya. Ini pindang, ini khas Palembang. Jadi saya pesenin masing-masing dua nanti. Ada pindang ikan, ini ikan patin. Coba cicipin. Sama ini Ya, ada betul. pindang udang. Yuk kita makan Pak Ustaz. Masya Allah, Bismillah. Mukbang lagi kita nih. Asik. Ini yang patin ini enak itu yang ada lemaknya tuh. Iya. Ada lemaknya, ada Ikan patin ini ikan laut apa ikan ini? Ikan sungai? sungai ya. Udang. Oh, mantap ini. Berarti konten kita yang mukbang kemarin rame juga ya? Lumayan. Mukbang pempek, sekarang mukbang pindang. Anak ini bolak-balik ke Palembang, tapi nggak tahu tempat makan enak. Dan saya bilang sama istri kan, baru Dokter Richard tuh bawa aku ke tempat makan enak kemarin. Pempeknya enak, es krimnya enak. Esnya enak ya? Es. Kamu nggak tahu yang itu es krim. Es apa tuh? Es kacang ya? Mau ibu? Oh, enak banget, enak banget. Bisa sini saya bawa ke sana? Oke, siap. Mana sendoknya? Ada sendoknya. Ini makan pindang ini pakai sendok kan? Siap. Itu sendoknya. Oh ya. Gimana dunia ini, Dok? Sudah selesai. Saya sudah meninggalkan dunia perdukunan. Karena menurutku tidak menarik lagi Pak Ustadz. Karena sudah melenceng kemana-mana sih. Jadi edukasi kita udah selesai. Kita kan bukan orang hukum ya. Masalah hukum ya biarkan ulama sama pemerintah yang bergerak. saya bukan orang, saya entertainer tapi Ya. saya nggak mau bawa ke arah entertainer murni kayak gitu. Sebenarnya bisa sih saya goreng terus. Bisa. Pengen bawa ke entertain kan, tapi Orang udah malas juga, udah muak juga orang dengar. Kadang-kadang orang kita upload itu kan, udah jangan diupload lagi nih gitu. karena sudah ke entertain, Ya, sudah entertain. Tapi kemarin ada yang statement yang lucu, ini sambil makan boleh ya Pak? nggak apa-apa. Jadi gini, Dok. Kalau di dalam Islam ya, makan nggak boleh terlalu diam, nggak boleh terlalu ribut. Oh ya. Jadi di tengah-tengahnya aja. Kalau bicara yang bermanfaat boleh. Silakan Dok. Apa yang mau ditanya Dok? Kemarin kan gara-gara saya kasih sedikit sumbangan Ke masjid. untuk masjid. Ya. Oh, untuk ibunya. Nah, katanya non Muslim nggak boleh, haram malah Pak Ustadz. Benar ya Pak Ustadz? Anak nggak tahu orang ngomong itu siapa Dok. Hah? Jadi begini Dok. Orang tuh kalau memandang dengan pandangan kebencian, semua jadi salah Dok. Apa aja jadi salah. Nah itu sebetulnya nggak boleh ditiup loh Dok. Ke dalam Islam nggak boleh meniup makanan panas. Kenapa? Nggak tahu. Mungkin bercampur dengan karbon dioksida kita. Oh. Minuman nggak boleh ditiup, makanan nggak boleh ditiup. Makanya kalau orang Malaysia itu kan dia mendinginkan minuman diginiin. Oh, oke. Tertarik tuh. Tapi nggak apa-apa dokter, nggak apa-apa kan belum login. Kan heboh banget tuh login. Ngomongin kemana-mana. Apalagi dokter Richard kan bilang aku mau belajar. Tapi itu saya baru dengar loh. Apa? Nggak boleh tiup. Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, ini edukasi nih. Dapat ilmu baru. Ilmu nih. Tapi kalau kita nggak boleh, non Muslim nggak boleh nyumbang ke masjid, salah itu? Boleh. Tergantung. Kalau sana niatnya untuk menghinakan, maka kita orang Islam, ya, Dok, itu Menghinakan itu merendahkan ya maksudnya. Nih loh, lo nggak bisa bangun masjid, gue yang bangunin gitu. Oh. Nah, itu dia ngomong kemana-mana. Kalau dokter kan, Sini. Kalian nggak bisa bangunin, sini gue yang bangunin kayak gitu punya ya dalam konteksnya ngejek ya. Ngejek gitu loh. Masa orang Islam bangun masjidnya nggak bisa? Masa aku harus menyelesaikan gitu?
Nah, itu kan dalam konteks menghinakan, meremehkan. Dan kita juga harus menjaga marwah agama, Dok. Nah, Oke. Maka dalam kemarin tuh ada 2 sudut pandang yang betul nggak boleh katanya menerima bantuan. Ya, kalau aku ikutin arahan daripada ulama-ulama, Abu Yahya ngomong. Masa katanya sih, nggak tapi apa-apa. kita mau bantu orang nggak boleh gitu punya kan? Kan dibilang lihat tadi, maksudnya apa, niatnya apa? Ya. Dan saya malah kayak pengen dokter didoain. Iya. Memang kayak dokter kan memang sebelum ketemu aku udah niat bangun masjid. Kan waktu Memang aku pernah kan ngomong kan? Memang pernah ke meeting ya? Waktu bertanya pun hati-hati waktu itu kan. Masa aku harus tolak? Coba kalau dokter ngomongnya dengan cara yang beda. Oke. Ustaz, mau bangun masjid? Oh, oke. Cukup nggak duitnya? Oh, Mana? oke. Gua bangunin ya gitu. Nah, itu dengan nada itu pasti aku tolak. Enggak, cukup dok. Gitu. Oke, siap. Jadi sebetulnya itu masalah etika aja, masalah etik aja. Ya, kalau aku melihat dari posting kita ya 99,9% orang takjub, orang kagum melihat toleransi kita, persahabatan kita. Ya. Berarti kita kalau misalnya kita non muslim mau bantu kayak orang muslim, ini bukan cuma masjid ya, boleh juga kan Pak Ustadz pasti kan sebenarnya. Hukum kita muslim juga boleh menerima. Nggak ada masalah. Kecuali nyumbang babi. Nyumbang babi ke masjid Weh, itu memang nggak boleh dong. Kan udah jelas kita. Ini kan nyumbang duit kan ada hukumnya duit. Apa hukumnya duit? Cara mendapatkannya ada yang hukumnya haram. Memang nggak. Ini selama. Nah, jadi apa hukumnya duit? Nggak ada. Tapi kalau duit itu didapat dari hasil korupsi, mencuri, dan saya tahu nih, mama dokter punya bisnis haram, terus datang judi online, apa ya? Terus aku udah tahu dokter kayak gitu, terus aku masih terima, berarti aku yang tidak menghargai masjid gitu loh. Masa masjid dibangun pakai duit haram? Tapi kalau dokter kan Athena skincare-nya pun aman lagi kan? Pak Ustadz juga pernah datang ke sana, pernah perawatan lagi di sana. Udah jelas. Jadi nggak ada masalah dok. Ya orang berbeda-beda. Kemarin tuh aku sampai dibilang sesat sama pengacara dukun itu. Tapi kan aku udah lurusin. Dibilang aku ustadz sesat, tapi bilang aku bukan ustadz. Itu fitnah. Aku udah anak metal. Aku nggak berani nanya. Soalnya aku tidak mau mengadu domba orang. Tapi memang ada keluar dari statement dia sendiri seperti Nggak itu. apa-apa, Dok. Tapi Pak Ustadz kayak gimana caranya Pak Ustadz? Dengar itu nggak marah. Enggak. Karena aku bukan ustadz. Kan dibilang dari semua ustadz, berarti dia Tapi memuji aku. tersakitin nggak sih? Enggak. Dia kan nggak tahu story kita. Dia kan menilai hanya dengan kebencian aja. Tapi kayak gimana sih Pak Ustadz? Karena kan kita kan sebagai manusia mungkin nggak semuanya kayak Ustadz Terry ya. Kalau kayak saya kan di ngomongin seperti itu, ya Banyak yang marah dok. tergantung ya konteksnya ya. Tapi Ada pengikutnya marah kan? Dok, teman saya yang dari Austria, itu Khalid Ott itu, juara dunia MMA. Dia tahu saya dicaci maki itu kan ada orang ngadu ke dia. Dia bilang, aku ke Indonesia, aku cari dia. Aku habisin dia. Itu temanku yang juara dunia. Nih, ini bukan apa nakuti dia, tapi dia bilang gitu. Dia bilang, oh, it's no problem brother, he's a good man. Dia sultan. Dia good man. Ya aslinya dia good man lah. Tapi kayak gimana sih Pak Ustadz caranya kita mengendalikan emosi? Mungkin bisa dikasih tausiah sedikit Pak Ustadz. Kayak gimana cara mengendalikan emosi dalam... Saya itu diajarkan guru saya untuk selalu menghinakan dirimu sehina-hinanya. Oh. Sehingga kalau ada orang menghina kita nggak merasa terhina lagi. Justru kita itu jadi pahala untuk kita. Iya, saya bilang cuma itu baru sedikit kesalahan saya yang kamu tahu, yang kamu nggak tahu masih banyak lagi. Udahlah. Justru selesai. jangan kita yang bela diri kita. Apa yang Justru bela diri? orang lain yang bela diri kita atau Tuhan yang bela diri kita, biasa kita dimuliakan. Tuh. Terserah orang. Dan kita ini memang bukan siapa-siapa bagi orang nggak kenal kita. Dia nggak kenal saya. Dia nggak tahu kalau saya pelukis profesional kan. Berarti kalau misalnya orang benci kita, Apa-apa. itu tidak apa-apa ya Pak Ustadz ya. Jadi kita sebenarnya kita dapat pahala justru ya. Tidak perlu kita balas. Nggak perlu dong. Saya nggak ada masalah dengan Bang Firdaus. Sampai hari ini saya nggak ada masalah sama dia. Orang mungkin banyak yang malas-malasin, Bang, laporin Bang, ini kan penghinaan Bang. Iya, dibilang orang- ustaz sesat, dibilang ini semua. Kadang kalimatnya kan sudah Ustadz sesat, sudah nggak baca Saya nggak Al-Quran. tersinggung karena saya bukan ustaz. Itu cuma dok. Tapi kan semua orang ngakuin Ustadz dari Ustadz. Ya, Dokter Richard yang manggil saya ustaz. Semua. Dok, ini enak banget dok, masya Allah dok. Enak ya? Enak. Enak ya? Lulus ya? Lulus. Kalau aku sih yes nih ya. Ibu gimana Bu? Aku kasih yes.
Gitu dok. Jadi nggak ada masalah ya. Kalau masalah perdukunan kita udah close ya. Satu Indonesia orang udah tahu kalau banyak. Aku malas sih. Kemarin kan kemarin sebenarnya aku masih nikmatin Pak Ustadz. Waktu dia bilang dia bisa mindahin penyakit. Ya kan dia bisa pindahin penyakit. Aku masih menikmatin dan aku kasih sayembara kemarin. 1M dong. Iya, saya kasih sayembara kan 1M. Kalau dia bisa pindahin penyakit. Saya bilang jerawat. Dia bilang nggak bisa, harus organ dalam oke, nggak apa-apa jantung. Itu sudah saya siapin, EKG sudah saya siapin. EKG sudah saya siapin, kambing sudah saya siapin. Tapi kalau dia datang, saya mau pindahin ke saya. Maksudnya itu, ini penyakit jantung, EKG. Habis itu pindahin saya mau di EKG juga. Gitu. Kalau benar iya, saya kasih 1 miliar. Tapi kan habis itu dia ngomong, dia tantang saya balik untuk buat dia seperti artis Yosin. Dokter kan dokter estetika, bukan dokter plastik. Beda. Nah itu makanya. Dan menurut saya ini sudah kayak ngawur ya. Makanya saya. Kecuali dia nantang dokter Tompi ya. Itu pun juga nantangnya juga ngawur. Kita kan nggak pernah berkata bahwa kita bisa buat orang seperti artis Korea. Tapi kan beliau berkata beliau bisa menindakkan penyakit ke kambing, ya kan? Ini kan berbeda konteksnya. Beliau mengatakan mendalilkan bisa. Saya kan nggak pernah mendalilkan apa-apa. Ya intinya dia kayak aku diestimasikan tinggi sama dia sebagai ustadz yang nggak boleh salah gitu. Syukur. Alhamdulillah. Makanya aku nggak marah dok. Tapi ustadz bisa salah kan? Ustadz kan bukan nabi. Ustadz kan manusia. Ustadz itu masya Allah. Dokter tahu nggak semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tinggi ujiannya. Saya percaya. Gini Pak Ustadz, suatu hari, kalau saya ketahuan melakukan suatu dosa, misalnya aja, saya ketahuan selingkuh, ya dok, jangan ketahuan dok. Jangan ketahuan lagi katanya. Misalnya, atau saya berjudi. Alhamdulillah. Maka percayalah, netizen akan memaafkan saya. Pasti. Coba kalau terbalik, bagaimana kalau Ustadz Dery yang ketahuan maksiat, pergi ke tempat maksiat atau berjudi? Wah itu lebih berat daripada saya. Ya, padahal kita sama-sama manusia yang derajatnya sama di depan Tuhan. Iya. Benar ya Ustadz? Itu. Karena ini dok, Ustadz ini kan mendeklarasikan dirinya putih. Paham? Jadi kalau orang memakai kain putih, noda hitam yang nampak. Tapi ada orang yang mendeklarasikan dirinya hitam. Oke, nggak apa-apa jadi kan kalau misalnya yang nampak putihnya. Sehingga kalau banyak kita lihat orang-orang yang nakal-nakal ya, maksudnya yang mulutnya kotor, tiba-tiba dia sedekah, tiba-tiba dia buat baik. Orang lupa dengan semua keburukan dia. Oh ya dia kayak gini, pakainya kayak gini, tapi dia baik loh, dia bangun masjid loh. Berarti lebih berat ya di Ustadz ya? Jadi pemuka agama lebih berat ya? Lebih berat, nggak boleh salah di mata orang. Makanya berarti benar dong Pak Ustadz, kita dinilai dari apa yang kita tampilkan. Dan kita nggak boleh marah itu. Memang itu risiko saya dok. Dan itu memang risiko kita. Iya, Bismillah, nilai dok. Ya, apa? Saya mau cerita itu menghubung Pak Ustadz makan udang. Pindang udang ini. ini first time makan pindang udang. Ini udang apa namanya? Udang galah. Udang galah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget loh. Allahu Akbar. Cicipin kuahnya. Cicil dulu Pak Ustadz. Dok, jadi gitu dok. Kita mau deklarasikan diri kita siapa? Kalau aku dok, memang sudah mengumumkan kepada dunia. Kalau aku orang Islam, aku ini orang baik. Aku ini jangan diajak maksiat. Aku ini jangan diajak macam-macam gitu. Tapi meskipun begitu, kan manusia juga punya nafsu, punya syahwat, punya keinginan-keinginan dunia. Betul. Tapi minimal pakaian ini dok menjadi pagar diri bagi saya. Oh, betul juga ya. Menjadi benteng bagi saya untuk tidak offside gitu. Oke, Pak Ustadz, saya tertarik pengen bahas ini jadinya. Jadinya saya nggak mau bahas ini, tapi saya pengen bahas ini. Ini berlaku di semua agama ya, tidak berlaku hanya di agama Islam. Tapi kebetulan saya juga tertarik ini, Pak Ustadz juga ada di sini. Menurut saya semua ada oknumnya, dokter ada oknum, klinik ada oknum, abal-abal ada oknum. Termasuk sebenarnya di agama ini juga ada oknum. Ada oknum. Benar ya Pak Ustadz ya? Salah satunya dukun berkedok agama tadi. Iya, oknum. Tapi juga ada pemuka agama Pak Ustadz yang mencari keuntungan
dari keagamaan itu sebenarnya boleh nggak? Ini bukan hanya pemuka agama Islam ya Pak Ustadz ya. Iya. Saya akui memang ada juga Gimana ya, bapak paham. pendeta Ya, juga gimana? seperti itu, di mana istrinya tasnya Hermes, LV, Iya. kemana-mana kayak gitu punya. Iya. Ada juga ya pokoknya banyak lah oknum yang memanfaatkan. Kalau aku memandang ya, muka agama dia isi tas Hermes, dia naik Lamborghini mungkin, naik apa gitu, itu nggak ada masalah. Selama dia dapatkan dengan cara yang halal, yang benar, bukan menjual agama. Bukan menjual Paham. agama. Contohnya nih dok, Contohnya kayak gimana Pak? saya ini Ah, pengamen dok, saya pemain musik, Oke, saya ini pelukis, oke, ya. Saya lukisan saya kan pernah saya cerita dokter, Betul. satu pernah terjual 500 juta. oke. Kalau lukisan nggak ada harganya. Nggak ada memang. harganya kan, Iya. suka-suka orang yang beli aja. Terus juga saya kalau nyanyi sekali konser itu kadang-kadang ada yang bayar 100 juta, 50 juta, Ada juga yang nggak bayar. ada yang nggak bayar, nggak ada masalah kan. Iya. Terus saya juga jualan dok, jualan madu. Saya jualan madu aja dok, jualan madu. Ada satu produk dulu teman saya namanya sempat booming dulu lah, madu 599 namanya. Tapi sekarang udah nggak rame lah, banyak dipakai di kopi orang. Itu punya teman, saya iklankan dok, saya cuma pegang ini. Nah, Hmm, madu nih, ini nggak ada urusan dengan ayat nih. hmm, Saya cuma senyum gitu kan, beli madu ini kan gitu. hmm. Terus ternyata penjualannya booming waktu itu 5 tahun yang lalu. Saya dikasih mobil Velfire satu. Wih, Hadiah dari madu itu. Dari jadi endorsement madu. penjualannya tinggi banget. Iya. Saya sampai iseng. Jadi yang saya tidak setuju itu kalau ada orang yang mentarifkan ya, mentarifkan ceramah mau gitu, diundang ceramah dia minta uang, minta upah. Tapi kan banyak. Nah, itu yang nggak setuju saya. Bahkan kalau misalnya tidak ada, tidak sesuai dengan ini, dia tidak mau. Padahal Dia tidak datang. di tempat itu sangat membutuhkan. Ya, itulah masalahnya dok. Itu yang saya tidak setuju. Bahwasanya ustadz-ustadznya ada angka dari mereka, dari manajemen mereka. Ada musyawarah itu nggak ada masalah dok. Hmm. Umpamanya ada ustadz diundang ceramah di perusahaan. Athena ngundang ustadz mau gitu kan. Hmm. Saya ngasih tahu dok, dok ustadz mau nggak ceramah di Athena? Kami ada budget 15 juta. Heeh. Itu halal, itu rezeki tanpa berharap. Iya. Tapi kalau aku yang bilang, dok kalau nggak 15 juta aku nggak datang ya. Oh, oke. Itu nggak boleh dok. Oke. Itu namanya menjual agama dok. Itu namanya menjual agama. Nggak boleh. Tapi kalau orang memberi sebaik-baik rezeki itu rezeki tanpa berharap dok. Berarti sebenarnya yang seperti ini punya dua mata pedang ya Pak Ustadz ya? Bisa membuat orang jadi pahala berkah luar biasa bagi hidup kita lahir batin. Ya. Bisa juga Perbaiki kehidupannya ustadz itu sendiri. Maka aku sering bilang sama teman-teman dai ya, kamu jangan khawatir. Kalau kita bekerja dengan Allah, Allah akan bayar gaji kita. benar juga. Ya ngapain takut? Ya. Ngapain kita harus, apa yang kita perlukan di dunia ini coba dok? Makan satu Apalagi kalau piring. kita kerja melayani Tuhan, Ya. digajinya oleh Tuhan bukan oleh bos lagi. Betul. Simple life, simple problem. Maka para pemuka agama apapun, dia harus hidup sederhana dok. Karena kalau dia hidupnya mewah, dia akan Tapi kan banyak pemuka agama, ustadz-ustadz yang bergaya hidup hedon. Itu yang aku nggak setuju dok. Kaya sih nggak apa-apa, tapi hidup mewah saya nggak setuju dok. Kalau ustadz ya. Dulu yang ulama-ulama yang kaya itu banyak dok, tapi hidup mereka sederhana dok. Tapi dia bangun masjid mewah, sekolahin orang, berangkatin orang haji, bayar sekolah orang. Artinya menggunakan kekayaannya itu justru Memang untuk kebaikan. bantu orang. Dia gunakan seperlunya, sisanya untuk agama tuh. Fisabilillah dok. Nah hari ini kan nggak, baru belajar Ada beberapa orang yang justru mencari nafkah, dengan itu, jangan berceramah. tapi itu fakta kan? Iya, tapi makanya aku sering bilang tuh, dakwah ini bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Tahu dong? Dakwah itu bukanlah sebuah profesi, ataupun di gereja lah. Ya. Jadi saya tuh kepikiran kayak gini Pak Ustadz. Kalau misalnya saya lahir pintar berbicara, pintar menjelaskan atau pintar, kan ada orang yang public speaking yang bagus, pintar mengakuhi orang lain. Saya kerja di sana sini nggak bisa laku. Terus saya berdakwah aja kayak gitu. Ceramah-ceramah aja. Padahal sebenarnya saya nggak ngerti di agama saya kayak gitu punya. Bahkan dalam Islam tuh dok, ada satu, saya pernah baca ya di kitab namanya Fadilah Amal. Terus kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad, siapa yang belajar seni pidato untuk mendapatkan pujian manusia,
maka seluruh pahala dia yang wajib dan yang sunnah ditolak. Dia sengaja merubah-rubah suara. Hadiri dia dirahmati Allah. Dibuat-buat gitu dok. Demi untuk mendapatkan show ya berarti ya. Dia nggak ya. Maka Tapi- semua amalan dia, maka perlu luruskan Tapi niat lagi. ketika Dok. kita masuk ke panggung, kita dengan sepenuh hati memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan mengajak orang untuk menyembah Dok, Tuhan, itu ya. malah pahalanya Ya. luar biasa. Jadi sebenarnya dua mata pisau yang tapi itu berdekatan Ya. sekali loh Pak Ustadz. Betul. Seperti semut hitam. Ini keikhlasannya. Itu susah kita deteksi dok. Oke, ria itu, syirik itu seperti semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Dokter bayangkan tuh, orang yang ria, yang sombong tuh dia nggak sadar dia sombong. Orang yang ngasih tahu dia baru dia tahu. Karena penyakit rohania nih, penyakit batin gitu dok. Orang tahu kita nggak tahu. Orang sombong tuh nggak ngerasa sombong dok. Ya, tapi kalau penyakit jasad kita tahu orang nggak tahu. Umpamanya, maaf, dokter ada bisul. Kan saya nggak tahu tuh, tapi dokter kan tahu kan. Nah, ataupun ada orang punya gatal-gatal di punggung dia, kita nggak tahu kan, ketutup, dia tahu. Itu penyakit jasad. Tapi kalau penyakit rohaniat, orang yang pengidap penyakitnya nggak tahu, orang yang tahu dok. Maka orang sombong itu kita bilang kamu sombong, dia marah dok. By the way, Pak Ustadz mau lagi nggak ikan? Dok, ini terbaiknya udah dok. Dok ini udah terbaik. Tapi saya pikir kayak gini Pak Ustadz ya. Ada benernya juga. Ketika kita bergaya hidup mewah, Nah, seperti saya kan bukan pemuka agama, maka saya contohkan diri saya aja lah ya. ya, Saya ini dulu tidak bergaya hidup mewah karena saya ini hidupnya miskin, Pak Ustadz. ya. Miskin banget saya, miskin semiskin-miskinnya. Aku tahu dok. Rasman Sejak bilang. saya Lumayan punya duit, kecil katanya. iya. Enggak pak, saya nggak tahu kecil berapa ya. Sejak saya punya duit, saya itu ngomongin teman saya, dia ngomong, aku harus belajar menikmatin hidup. Habis itu saya menikmatin hidup saya. Ya. Dulu bayangin, duit saya banyak, tapi saya tinggal di hotel tuh bintang 3. Iya. Terus saya naik mobil tuh Innova kemana-mana. Kemana-mana Innova. Rumah itu yang kecil aja, yang penting rekening banyak duit. Gaya orang Cina lah gitu ya. Betul. Terus teman saya bilang, ngapain kau punya duit banyak? Duit bawa kuburan juga kagak. Enggak, Menikmatin hidup lah. Dulu saya nggak punya ajudan. Iya. Habis itu saya punya ajudan. Nginep sekali nginep ke hotel bintang Bintang 5. 5. Bukan hanya bintang 5, kadang-kadang saya pun ngambil kelasnya juga sudah bintang 5, naik kelas, upgrade kelas Iya. lagi kayak gitu. Kayak mobil juga ini, karyawan melayanin saya. Kayak saya itu tinggal sekarang ini, Iya. untung masih nyendokin sendiri aja makanan, tapi sudah disiapin semua ya kayak Betul. gitu ya kan. Artinya kan saya menikmati hidup, tapi ada satu yang berubah ketika saya bergaya hidup seperti itu punya, maka pasti ada kesombongan sedikit atau Iya. banyak. Ketika saya berlewat dengan orang lain kayak gitu punya, pasti akan saya berkata, siapa orang itu? Iya. Kan beda kelas Iya. dengan saya. Dalam hati saya pasti Oh, ya sedikit banyak itu ada lah yang Betul. seperti itu Pak Ustadz. Tapi kan saya bukan pemuka agama. Iya. Tapi ketika kamu punya sebagai pemuka agama kan sebenarnya tidak layak untuk kita. Iya. Bermewah-mewahan. Ketika ada orang misalnya minta bantu tapi orang itu bajunya jelek, miskin kayak gitu punya, yang di sebelah sana atau di sebelah Pak Ustadz sana bajunya miskin, Iya, iya. pembangunan Iya. Ustadz Dery tolong bantu saya. Di sebelah sini saya yang bilang Pak Ustadz minta bantu saya. Iya. Seharusnya kan seorang pemuka agama kan bisa berdiri tegap. Iya. Dua-duanya adalah Iya. umat Tuhan yang Iya. harus saya kasihi, Betul. ya kan? Tapi yang karena dengan gaya yang tinggi tadi kan, kotor ini, aku nggak level jadinya seperti ini. Bener ya Pak Ustadz? Iya. Seperti itu ya? Itu manusiawi dok. Itu lumrah. Orang kalau naik mobil mewah, orang kalau habis tinggal stay di hotel bintang 5, baju branded, semua branded, itu otomatis akan ada rasa bangga di hatinya. Otomatis tuh. Itu manusiawi. Nah, nggak mungkin orang main air dia nggak basah. Nggak mungkin orang main api dia nggak terbakar. Kecuali memang dia sakti, bukan? Umpama nih, dokter udah hidup dengan bukan bintang 5 lagi, bintang 7 lah gitu kan. Mobil udah semua ada. Mobil terbaik, fasilitas terbaik, duitnya miliaran. Tapi dokter tidak berubah hatinya. Itu seperti orang yang megang api tapi tidak terbakar. Oke. Itu luar biasa. Itu luar Pak. biasa. Tapi itu langka dok. Tapi nggak bisa, menurut saya tidak, tetap sih. Saya mengasih yang lain, tapi sedikit banyak Iya. pasti ada perangai yang berubah Iya. Pak Ustadz. Nggak mungkin nggak. Karena menurut saya memang yang paling berbahaya di dunia ini, salah satu yang berbahaya di dunia ini, kalau menurut saya untuk laki-laki itu ada 2. Nah, Satu uang, satu lagi wanita. wanita. Apa wanita? Itu Tapi dokter wanita kan? saya uang. Uang. Saya dua-duanya pernah kena. kena masalah semua. Uang itu membutakan.
ketika saya umur 30 tahun, ketika saya punya banyak duit, Tolong ya. saya pernah melakukan kesalahan Iya. karena saya serakah. Walaupun kesalahannya kecil, Iya. tapi saya belajar dari situ bahwa uang itu bukan segalanya. Uang itu bukan segalanya. Dan kita hidup ini bukan untuk uang, meskipun memang uang hidup butuh uang. Uang itu keperluan bukan maksud dong. Iya. Jadi awal daripada masalah manusia ini sebetulnya ketika manusia sudah menjadikan keperluan menjadi maksud. Iya. Ya, makan ini keperluan, kita perlu makan minum, bukan maksud. Tapi ada orang 24 jam hanya pikirkan makan minum. Oke. Ada orang 24 jam hanya memikirkan pakaian. Padahal pakaian kan keperluan. Sekarang dokter pakai baju berapa? Apa ini baju celana dokter di mana-mana sobek-sobek tadi. Iya. Kan? Meskipun punya celana 100 yang dipakai cuma satu kan. Iya. Sekaya-kayanya orang, nggak mungkin dia pakai baju 10 lapis. Oh ini di Amerika aku beli, ini di Australia ini enggak ada. Ataupun setiap jam ganti warna juga nggak mungkin. Jadi ada 5 keperluan ini ilmu nih ya, ini edukasi nih. 5 keperluan hidup manusia ini yang perlu ada: makan, minum, pakaian, kendaraan, perumahan, pernikahan. Ini keperluan. Keperluan hidup ini perlu ada. Kalau nggak ada susah kita. Maksudnya kalau nggak ada pun nggak masalah sebetulnya. Orang kalau mati kelaparan tidak akan mendatangkan murka Allah, ya Allah, Tuhan nggak akan marah. Oke. Dia mati kelaparan miskin nih, Allah nggak marah. Dia mati nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya pakaian, nggak punya istri, nggak punya suami, tidak masalah. Nah, 5 keperluan ini dok, sama seperti kita perlu tandas, toilet. Selesai urusan itu, cepat-cepat tunaikan maksud. Kalau mau ke pasar, pergilah ke pasar. Mau ke kantor, pergilah ke kantor. Tapi ada orang yang 24 jam duduk dalam toilet dok. Sepanjang hari hanya pikir makan, minum, makan apa hari ini, makan di mana hari ini, makan siapa. Itu lebih ngeri lagi tuh, makan siapa. Makan siapa? Orang yang dimakan. Makan teman. Itu dok. Jadi sebenarnya susah ya jadi pemuka agama ya. Jadi Nah, sebetulnya justru jadi dai ya, karena kan kita bukan cuma ngajarin tapi juga harus memberikan contoh. Iya. Gak bisa salah dok. Maka sekarang tuh saya membranding diri saya bukan pemuka agama. Sumpah pakaian saya itu pakaian seperti ini. Kenapa Pak? Karena nggak berani. Karena saya masih banyak kekurangan dok. Tapi bedanya kan tipis. Memang. Maka Emang Pak Ustadz kalau nggak ngajarin kan juga harus kasih contoh juga. iya maksudnya kesalahan saya nggak terlalu parah. Saya bilang saya anak musik, saya anak metal. Ya. Oh iya, ngaku deh Pak Ustadz apa ini? Aku nih orang bodoh gitu nih, udah selesai gitu loh. Aku bukan ustadz, aku debu di sandalnya ulama. Jadi kalau salah pun, Diri kan bukan ustadz. Mau cari aman, sebetulnya mau cari aman aja. Tapi beliau menurut saya kreatif. Banyak orang lain berdakwah, mungkin meminta ya kalau bagi kalian semuanya nggak ada yang salah sih menurut saya. Memberikan sumbangan untuk bangun masjid ini. Tapi beliau dengan cara yang lebih kreatif. Ya. Saya akan melukiskan sesuatu, saya akan tuliskan nama seperti itu punyanya. Jadi itu kreatif karena lukisan itu nggak ada harganya coy. Betul. Saya ngelukis dengan beliau ngelukis walaupun lukisannya sama harganya berbeda. Jadi lukisan itu benar-benar priceless. Tapi yang dilukis juga ayat Tuhan kayak gitu kan. Jadi itu kreatif banget. Tapi efeknya kayak gimana Pak Ustadz? Setelah bagus, kemarin ada aku dicaci maki orang, dibilang aku jual lukisan lah, dibilang ini semua, difitnah. Tapi banyak yang nyumbang. Dok, nih kabar gembira dok. Dokter kan masukkan nomor rekening masjid di podcast. Saya telepon masjid. Kan saya nggak ikut-ikut masalah uang nih teman-teman. Transfer itu bukan ke rekening saya. Enggak. Direct ke masjid. It's not mine ya. Jadi kalau ke rekening masjid berarti itu masjid. Saya tanya, ada nggak efek dari viralnya Dr. Richard? Ini barusan nih, sebelum kesini saya telepon Pak Najib. Dia bilang ada transferan random 100.000, 50.000, 100 juta. Wah, mantap. Random aja tuh. Luar biasa. Itu tanpa report tuh, nggak tahu siapa yang nggak tahu ya. Ya kalau yang ngasih tahu saya kan, Ustaz aku nyumbang kecil tapi jadi 100 juta. Gila, keren banget. Ya, ini hebatnya. Berarti kontenku berfaedah. Tuhan berkatilah saya. Orang tanya sama saya itu, Dr. Richard, nyumbang masjid ya? Saya bilang, iya. Saya bilang dia nyari aman. Dia mau nyari aman main 2 kaki dia bilang. Masih di batu, kerja di batu. Kagak. Mana? Kagak. Aku bukan seperti itu punya. Demi Tuhan saya bilang. Nah, kenapa dokter? Nah, ini kenapa dokter tiba-tiba tergerak bantu masjid dengan nominal yang menurut saya itu mungkin bagi dokter itu biasa aja lah, sering bantu-bantu segitu. Tapi bagi saya itu
angka yang di luar estimasi pikiran saya kan. Saya bilang wah orang-orang saya pikir nyumbang 2 halaman pertama aja ya, itu bagi saya sudah luar biasa banget. Tahu-tahu dokter tambah lagi 20 halaman. Gimana tuh? Apa desakan apa tuh? Tolong dok. Nggak, satu nggak ada desakan. Yang pertama saya jawab karena saya mampu. Ya, Gitu. alhamdulillah. Dari dulu tuh setiap kali saya masih ingat, saya itu nggak banyak ingat doa-doa saya dengan Tuhan karena saya itu jarang berdoa sekarang. Tapi yang saya ingat pada waktu saya masih kecil 5 SD sampai SMP itu semua doa saya sama Pak Ustadz. Saya selalu berdoa, ya Tuhan berikanlah saya kekuatan untuk menjadi corongmu. Jadi kayak jadi sesuatu ya untuk berkat Tuhan. Makanya saya seneng banget sebenarnya kalau misalnya ada Romo Santo Petrus telepon saya minta sumbangan, itu nggak ada cerita. Pasti dibantu. Angkanya dia sebut aja berapa. Iya. Pasti saya bantu. Kalau misalnya saya datang kemarin ke sekolahan saya juga sama. Begitu datang ke sekolahan saya dia bilang ada 2 anak sekolah yang mau ke depan. Dia bilang sampai lulus kuliah. Saya selesaikan. Allahu Akbar, Masya Allah, dok, antum luar biasa. Dok. Bukan masalah ini, bukan masalah apa saya Pak Ustadz. Karena itu spontan jawabannya aja, karena saya mampu. Iya, karena mampu. Karena Allah beri. Andai kata uang itu saya keluarkan pun dari rekening saya, itu pun bukan saya sombong, kan karena apa? Karena saya mampu. Dan saya percaya dengan saya bisa memberikan, pasti saya mendapatkan lebih. Itu suatu, makanya saya bilang berapa kali ini Pak fix saya ini ya. bilang. Ini teman-teman ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu maha baik. Jadi Allah itu Tuhannya seluruh manusia. Ya, Tuhannya siapa saja, apapun agamanya, Tuhan itu Allah. Suka atau tidak suka. Karena di Indonesia pun kita harus percaya itu. Tuhan Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi berarti Tuhan bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5. Tuhan itu satu saja. Nah, jadi siapapun hambanya yang berbuat baik, apapun agamanya, Allah pasti akan ganti. Tapi dalam iman kami dok, ini ilmu ya. Kalau guru saya katakan, semua kebaikan non-muslim, Allah akan ganti di dunia, semuanya. Di dunia semuanya. Dan semua kesalahan orang Islam, Allah akan balas di dunia. Maka dokter jangan heran melihat orang Islam, tempat yang majority Islam banyak gempa bumi, banjir datang semua. Karena kalau orang Islam dia bermaksiat, dia bikin masalah, Allah gak suka. Ya, karena kalian kan kita sebetulnya kalau mengaku beriman dok, ketika satu orang ini yang Muslim ya, ketika kalian mengatakan I'm a Muslim, aku orang Islam, aku orang beriman, detik itu juga Allah telah membeli harta diri kita dengan surga. Maksudnya setiap orang Islam itu sudah dijanjikan surga. Dan dunia ini memang jadikan surganya untuk orang-orang non-muslim. Maka jangan heran yang megang ekonomi, megang semuanya itu jarang orang Islam. Ada beberapa orang Islam. Nah, jadi kalau ada siapapun agamanya yang berbuat kebaikan, pasti diganti di dunia. Jadi tidak memandang siapa agama. Tidak ada. Di dunia diganti semua. Cuman mohon maaf, kalau keyakinan saya orang Islam, ketika orang dia meninggal dalam keadaan bukan Islam, kebaikannya wallahu alam di akhirat Allah akan terima atau tidak. Itu yakin iman ya dok ya. Iman itu nggak boleh bercampur-campur. Kita tetap saling mencintai, menghormati. Tapi urusan akidah itu namanya harus yakin. Saya pernah tanya sama satu orang teman saya, pastor di Bali. Bang, saya bilang apa? Saya masih ingat nama Isau namanya, masih ingat. Tolong jawab. Waktu itu saya baru-baru hijrah. Saya ini sangat ingin masuk surga. Ya, saya ini sangat mencintai Allah dan saya lihat abang juga mencintai Allah. Betul Ustaz. Tolong jawab. Seandainya saya mati sebelum bukan sebagai Kristen, bukan orang Nasrani, saya mati Islam. Abang yakin nggak aku masuk neraka? Saya tanya gitu. Saya tanya sama dia. Abang yakin nggak aku ini bisa masuk surga tanpa jadi orang Islam, tanpa jadi orang Kristen? Dia nggak jawab. Mungkin dia takut salah jawab. Iya. Menjaga. Tapi waktu itu saya bilang, yang saya dengar di masjid ini, saya yakin semua orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia pasti masuk surga. Mungkin nanti berapa lama pun dia diazab karena dosanya banyak. Even dosanya banyak. Ujung-ujungnya akan masuk surga. Itu kalimat itulah yang super power yang membuat orang Islam itu confident masuk surga. Ya. Tapi kalau kayak gitu saya buat dosa aja, nanti terakhir saya ngomong itu pasti ya. Iya nggak apa. Ngomongnya sekarang. Nggak apa-apa. Sebetulnya even satu kali. Satu kali dia pernah ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu. Meskipun di dunia dia nggak ngaku dia Muslim.
Tapi saya itu dosa itu masih enak Pak Ustaz. Nanti bisik-bisik, udah capek. Ustaz. Nanti kalau telepon. sudah agak ini. Jadi Aku gitu. lebih bagus jujur dulu Pak Ustaz. Jadi dok, waktu itu dia shock. Bang, saya bilang kalau saya, abang nih keyakinan saya, ini nggak boleh bercampur. Jadi kalau ada orang bilang semua agama sama, saya bilang no bro, agama nggak sama. Kalau semua agama sama, ayo masuk Islam. Oh, Dia bilang nggak mau. Berarti dia nggak mau, berarti nggak sama dong. Iya. Kalau sama ayo masuk Islam. Iya. Dia bilang, oh iya berarti ya. Jadi statement semua agama sama tuh, meskipun kita berbeda, kan ada lirik lagu yang quotation. Agamaku berbeda, agamaku tak sama. Oh, itu saya ingat tuh lagu Itu terkenal bukan banget. alasan Lagu untuk beliau. kita bermusuhan. Tidak boleh alasan musuhan. Jadi dok, ada satu cerita. Maka saya yakin orang-orang yang pernah menyebut nama Allah ya. Dokter juga sering menyebut nama Allah, insya Allah, masya Allah, astagfirullah, Allah. Kadang-kadang ya spontannya Spontan saya, karena sering kan, Alhamdulillah. lingkup Wah, saya kan banyak karena orang aku muslim. baru masuk, assalamualaikum. Ya. Saya lebih Islam daripada orang Islam gitu. Jadi saya berharap ya, semua orang yang pernah menyebut nama Allah nanti in the end akan masuk surga. Amin. Ya, karena saya kemarin baca kitab. Amin. Saya baca satu kitab di nama kitab Muntakab Hadis. Ada satu riwayat dari Rasulullah SAW. Orang nanti akhirnya di akhirat ya, setelah hidup ini kan ada hereafter, akhirat. Itu setelah di ujung masa nanti, maka akan dikuncilah pintu neraka itu, di lock. Dan sebelum itu Allah perintahkan angel, malaikat penjaga neraka namanya Malik, untuk mencari orang yang pernah menyebut nama Allah satu kali dalam hidupnya. Kata malaikat, sudah habis nih semua orang yang tak percaya sama engkau ya Allah. Semua orang ini semua orang tak percaya ada Tuhan. Semua orang udah jahat-jahat semua nih. Terus kata Allah, angkat dia. Itu ada satu orang, mungkin di pojok neraka udah gosong dia kan. Dia pernah menyebut namaku satu kali. Ya Hanan, ya Manan. Itu salah satu dari nama-nama Allah yang mulia. Angkat dia, masukkan dia ke surga. Jadi harapan saya dok ya, kepada semua teman-teman saya orang baik, Dr. Richard, semua yang sudah berbuat baik untuk masjid ya, Allah berikan jalan. Amin. Hidayah. Hidayah itu guidance. Guidance itu lighting, light, cahaya. Cahaya ini dok mesti ada dua, dari dalam, dari luar. Kalau dari dalam saja nggak bisa, dari luar saja nggak bisa. Dokter lihat matahari, cahayanya terang. Tapi kalau orang menutup matanya, apa yang dia lihat? Nggak kelihatan juga. Ada orang membuka matanya tapi nggak ada cahaya di ruang gelap. Dia nggak Harus lihat. dua-duanya. Dia harus ada dua cahaya, Dari dalam dan dari luar. dan dari luar. Ya makanya saya nggak heran berkali-kali saya bilang sama teman-teman, kalau ada orang keluar dari Islam, you go your way brother. Oke. Kalau ada orang masuk Islam, please come, welcome. Yang saya nggak suka tuh orang berdiri depan pintu. Oh, oke. Iya, orang Islam mengaku Islam, tapi dia bikin malu Islam, dia bikin citra Islam rusak. Ini yang saya bikin kemarin, makanya saya marah ketika ada orang membawa-bawa agama untuk perdukunan. Saya marah karena ini akan menghalangi orang-orang yang menjual agama ya. Nah, inilah orang-orang yang akan merusak citra Islam. Gara-gara dia nih orang nggak jadi masuk Islam. Oke. Nah, maka saya pernah datang ke rumah seorang Islam. Dia bilang, lu kalau benar-benar dakwahnya cara Nabi Muhammad, kenapa nggak datang kepada orang kafir? Katanya. Kalau misalnya saya balik Pak Ustaz, kalau misalnya orang bukan Islam, tapi lebih Islam daripada Islam. Ya, itu yang saya bilang tadi. Ada kan? Ada. Banyak kan? Skandinavia, negara-negara di Eropa Barat, di Eropa Utara, di Eropa Timur semuanya. Menjalankan semua Itu- syariat Islam, tapi bukan Islam. Itu dok. Mereka tuh menjalankan apa yang diajarkan Islam. Mereka lebih Islami daripada negara Islam. Negara yang berbudaya Islam ya. Bahkan ada seorang peneliti mengatakan negara-negara Islami di dunia itu bukan negara yang mayoritas Muslim. Seperti Jepang ini semua adabnya mereka itu yang diajarkan Islam. Jadi nggak usah, mestinya orang Islam lebih Islami daripada mereka. Oke. Dan hari ini ternyata, mohon maaf dok ya, saya malu sebetulnya dokter baik ya, orang dokter bantu masjid, bantu ini semua. Saya melihat sebagian orang-orang Islam malah mencemooh. Padahal dia kan Islam sendiri. Bukan membantu, malah menghalangi. Bukan menghalangi lagi, menghina, memfitnah. Ya. Jadi saya nggak heran juga dok. Jadi dok, memang kayu ini dia terpotong, kampak yang potong, besi yang potong, tapi besi bisik sama pohon tadi. Aku ini motong kamu atas bantuan temanmu juga. Ternyata gagang kampak itu kayu juga. Oke. Jadi kayu inilah yang digunakan untuk menghancurkan kayu. Jadi saya bilang ya, oke lah.
iman saya nggak bisa diganti. Saya yakin Allah itu satu, Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha memberi rezeki. Saya yakin yang berkuasa hanya Allah, tidak bisa diganggu-gugat. Ya, saya yakin Nabi Muhammad is the last messenger of Allah. Tapi urusan saya bersahabat dengan orang Yahudi, dengan orang Nasrani, dengan orang Buddha, dengan itu jangan kau usik-usik. Karena saya tidak akan pernah mengusik agamamu, tak akan pernah menghina agama siapapun juga. Kalau kita dialog, boleh dialog. You talk 5 minutes, I talk 5 minutes. If you like, you follow me. If I like, I follow you. If you don't like, you go your way, I go my way. Tapi saya senang loh dengan Ustadz Dery. Saya itu justru mendapatkan gambaran Islam yang lebih luas. Ternyata kalau mendapatkan ilmu Islam mungkin dari ahlinya, dari yang benar-benar menjalankan Islam. Bagus, karena kan di sisi non-muslim pasti punya pandangan yang negatif tentang Islam kan, kayak gitu punya kan. Betul. Tapi justru dengan ketemu teman-teman saya waktu saya kuliah di negeri. Bayangin, saya Safrius SD, Safrius SMP, Safrius SMA, Safrius pindah ke negeri tiba-tiba. Mungkin sempat teman-teman muslimnya. terkejut, ya 99% muslim tiba-tiba kan. Yeah. Sempat terkejut, tiba-tiba ya ketemu dengan hijab kayak gitu punya kan, yang Safrius biasanya nggak pernah ketemu dengan hijab. Ternyata mereka lebih lebih baik daripada teman-teman saya menurut saya pada waktu saya sekolah dulu. Ternyata, tapi kan diceritakan kan seolah-olah Islam itu seperti apa ya. Begitu juga dengan yang saya lihat di luar sana kan, Islam itu seperti apa. Kan kita non-muslim, soalnya kan kita punya kayak perkumpulan. Tapi setelah kenal dengan Ustadz Dery, berdiskusi, berdialog, dan bisa sharing ke masyarakat juga, ternyata kan Islam tuh indah sekali, bagus sekali. Kalau nggak indah dok, nggak mungkin semua agama hidup damai di sini. Oke. Dan itu jadi tujuan kedua saya, kenapa saya nyumbang, karena saya pengen orang lain ikut nyumbang. Iya, memang itu motivasi akhirnya. Di dengan dokter menyumbang tuh akhirnya bergeraklah itu masjid. Ya, memang ya itu pintu terketuk hati orang. Saya sebetulnya 1 tahun kampanye sekali. Kan harusnya lebih sakit. Kalau misalnya saya aja nyumbang, masa kalian nggak nyumbang? Iya. Saya tadi bilang nomor 1 tadi saya karena saya mampu. Emang yang muslim mampu nggak banyak? Banyak. Yang kedua untuk motivasi untuk motivasi orang. Iya kan banyak orang muslim juga yang sanggup, yang mampu. Iya banyak. Ya kan kalau Dr. Richard aja mampu, mau, kok kita kagak gitu punya kan? Seperti itu. Oh, aku sering ngomong Ustaz Richard ya. Amin, mudah-mudahan. Tadi kita ngomong Ustaz Richard. Tapi boleh Pak Ustaz. Kalau misalnya suatu hari saya dapat hidayah. Amin ya Allah. Terus saya menjalankan mendakwah kayak gitu punya. Ya sama saya nanti kita keliling. Boleh dong. Dr. Richard ini nih, Masya Allah ya. Ini kan negara-negara Indonesia merdeka nih. Indonesia merdeka, Pancasila, bebas, memeluk agama apa saja yang kamu suka-suka. Jadi kadang-kadang gini dong, ada orang yang sudah sejak lama dia Islam sebetulnya. Cuma dia nggak ngaku. Tapi aku nggak baik loh Pak Ustaz. Udah dengar belum? Dan ada orang yang sudah lama non-muslim. Dia sebetulnya bukan di dalam Islam. Tapi dia mengaku Islam. Musuh dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Ini lebih berbahaya. Ini munafik namanya dok. Jadi munafik ini lebih berbahaya daripada orang yang terang-terangan menentang. Munafik ini dia mengaku iya bagus, tapi hatinya enggak. Munafik itu depan belakang beda. Ya. Nah, maka seperti teman yang baik itu seperti cermin. Kita senyum, dia senyum. Cermin. Dan teman yang jahat itu seperti duit, depan belakang beda. Depan belakangnya beda. Nah, jadi ketika melihat ketika lihat ini istri saya saksinya 2015-2014 ya, saya pertama diundang hitam putih diundang sama Deddy Kobuzer. Terus saya bilang sama istri, ini orang baik banget. Saya bilang yakin dengan omongan nanti lama lagi dia masuk Islam. Benar masuk Islam. Si Chef Deddy. Ya, Deddy kan waktu itu anak ketemu Gus Miftah di airport. Gus Miftah bilang mau ketemu di rumah Deddy. Kenapa? Deddy mau syahadat. Saya bilang, wow, this is keputusan besar dalam hidupnya. Dan ternyata dia bukannya hancur hidupnya, dia bukan dibenci sama orang Kristen juga, enggak, ada biasa aja. Iya. Jadi inilah Indonesia. Indonesia ini ada orang yang bolak-balik ganti-ganti agama. Kawin sama orang ini ganti agama ini. Ya. Tapi orang tetap aja
oke gitu, nggak ada masalah gitu. Kan ada memang agama diakui banyak di Indonesia ini. Nah, jadi saya bilang termasuk Dr. Richard Lee pun saya bilang yang nggak lama lagi deh. Tapi saya takut Pak Ustadz. Gini guys. Takut apa? Takut apa? Yang saya takutin itu adalah Belum saatnya. bukan. Saya tahu diri. Saya ini tipe pemberontak. Saya ini nggak bisa diam kalau melihat sesuatu hal yang salah. Dari kecil saya ini orang yang kritis. Jadi kalau misalnya ada lihat sesuatu yang salah, jangan harap bisa tutup mulut saya. Jangan harap Ya, bisa kita tutup perlu mulut orang semacam itu. Iya, makanya cocok jadi orang Islam. saya sudah coba untuk diam, bahkan semua Maka keluarga saya tutup ada mulut dua saya. dalam Islam itu, amar ma'ruf, nahi mungkar. Amar ma'ruf itu baik-baik ngomongnya. Nahi mungkar ini menghancurkan, melawan. Nah, nahi mungkar inilah yang sebetulnya ada di pribadinya Dr. Richard. Saya pun sebetulnya di sana. Makanya musiknya metal. Saya pemberontak. Saya ini paling nggak suka kalau ngeliat orang yang aneh-aneh. Saya teriak. Cuman dengan pakaian semacam ini, saya lebih sedikit terkontrol. Itu aja. Saya takut bikin malu nanti. Nah, itu aja doakan dan guys ya doakan guys. Amin. Udah ribuan doa loh, masa satu doa nggak dikabulkan Allah. Tapi saya pengen. Bahkan ada juga yang komen. Saya doakan Ustadz Dery juga masuk Kristen. Ada yang komen gitu kan. Terus saya bilang gitu. Karena aku posting di TikTok tuh yang podcast kita lagi makan masalah dokter pengen belajar, aku pengen belajar dulu ini semua. Terus ada yang komen tuh. Saya bilang makasih doanya, kita adu doa yuk. Siapa yang menang? Aku doakan ke muslim Islam. Siapa yang menang doanya itu. Saya terlalu luar biasa lah kalau jadi ustadz atau jadi pemuka agama. Ya, Dok. Jadi berkatnya aja yang kecil aja saya sudah bahagia banget. Dok. Diizinkan kasih berkat. Itu ya, ini bukan apa-apa ya, Dr. Richard orang baik. Ya, kalau ada orang membenci Dr. Richard, saya rasa salah dia. Harus ya siapapun lah yang berseberang dengan Dr. Richard. Alangkah baiknya makan pindang rame-rame kan, biar kenal lebih dekat. Saya awalnya dulu waktu lihat konten-konten pertama ya, Pertama, siapa nih orang nih? Cepat kali ngomongnya nih, berani kali nih kan waktu dia. itu masalah skincare itu. Oh, saya skincare. Aku ngikutin juga ya Allah. Ini kan masalah sederhana kecil aja, nggak usah diperbesar. Jadi nasihat saya kepada siapa saja ya, masalah besar itu dikecilkan, yang kecil hilangkan. Jangan masalah kecil dibesarkan. Habis waktu kita ngurus itu. Yang selalunya. Ya, habis waktu kita mengurus itu. Makanya banyak-banyaklah minta maaf. Banyak-banyak minta maaf kalau kita bersalah. Kalau kita salah kita minta maaf itu biasa. Yang luar biasa itu orang salah kita minta maaf. Nggak apa-apa. Orang salah kita yang minta maaf. Itu yang luar biasa. Kalau kita salah kita minta maaf, itu hal yang wajar biasa itu. Yang luar biasa orang salah kita minta maaf. Kemudian pertimbangan hidayah juga. Mudah-mudahan nanti. Thank you Pak Ustadz. Tapi enak ya pindangnya ya. Ini terbaik nih dok. Dok ini terbaik banget dok. Kita Masya makan Allah. es ya. Itu sangat Kita makan es dulu ya. Es bisa muat ya. Nasi. Thank you guys. Mudah-mudahan kalian dapat hidayah dari obrolan kami semua. Amin Thank you. ya Allah. Ngobrol dengan Ustadz Dery ini selalu Kalau dibiarin sampai 2 jam nih. ngobrol dengan Ustadz Dery ini selalu bisa kasih ilmu dengan kalian semua. Allah. Kalian harus lihat Ustadz Dery dakwah terus nih. Harus buat channel nih. Harus buat channel. Saya ada channel dok. Cuman channel saya tuh nggak termaintenance dok. Kan bilang nih mau dikudeta editornya, tapi nggak mau dia. Hah? Tawarin. Atau saya buatin ini ya, studio ya. Allahu Akbar. Thank you guys. Bye. Assalamualaikum. Harapan damai bersama